kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Dari awal kita semua bangkit berdiri. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dan jubah putih kau berikan padaku, jubah putih kau berikan padaku, yang kau sucikan dengan darah-Mu. Di surga yang mulia beribu salemu, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Sekali lagi doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sekali lagi kita mengatakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, kesempatan kami berada pada season yang kedua ini. Semua hanya karena kemurahan, kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih. Banyak pergumulan-pergumulan kami, biarlah Engkau bergumul bersama kami sampai kami mendapatkan kemenangan-kemenangan bersama Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami semua. Roh Kudus mengurapi mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system komputer kami, seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada. Jalan Suprapto 2 ABC Medan, Jalan Linggar Jati 7 Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan namamu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Sungguh-sungguh tangan ajaib Tuhan diulurkan. Mujizat terjadi, keubahan hidup terjadi sampai kami sempurna,
seperti Tuhan. Kuatkan kami oleh cengkeraman roh-Mu yang suci. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu merintangi, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Dari Yesus berkuasa. Tetap lindungi kami, gedung gereja, peralatan kendaraan-kendaraan, roda 2, roda 4, saluran internet, listrik, AC lindungi dengan darah. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 184, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah kudus, layak disembah. Sekali lagi. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari kita mengangkat tangan bagi Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Puji Tuhan, kita tetap naikkan pujian bagi Tuhan dari nyanyian rohani nomor 30, Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu
dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Kor. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Kor. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kor sekali lagi. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita tetap lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 60, Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Engkau maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kor, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kor, ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus.
Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita mengangkat tangan bagi Tuhan. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Di saat kita bergumul seperti saat ini, banyak sekali yang kita hadapi. Secara tubuh, jiwa kita lemah, tapi biarlah roh kita tetap menyala-nyala, tetap melayani Tuhan. Dan untuk itu, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Karena lewat kebenaran firman Tuhan, kehidupan kita dikuatkan dan diteguhkan dan dipelihara. Bahkan akan menjadikan kita menjadi mempelai Tuhan. Dan kita akan menyambut kedatangan Tuhan kedua kali di awan-awan yang permai. Puji Tuhan, sebagai pujian terakhir kita nyanyikan pujian, sucikan dan kuduskan hati ini. Nyanyian rohani nomor 143. Dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu. Pelayan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan.
Kita mengangkat tangan, tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasamu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasamu. Haleluya. Haleluya. Demikian kerinduan hati kami bersama. Biarlah Engkau menyucikan setiap kehidupan kami sampai menyempurnakan kami sampai layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan permai. Kami banyak cacat celah, kekurangan, banyak masalah dan lain-lain. Itu sebabnya bukakanlah firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi. Jalan Suprapto, 2 ABC Medan, di Jalan Linggar Jati 7 Medan, Engkau urapi semua Tuhan, dimanapun berada, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata pada pagi hari ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Berikan urapan Roh-Mu yang suci, kekuatan dari surga. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mohon kemurahan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Mbak. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih sayang, bahagia Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita lanjutkan tentang pintu kemah tadi dalam kitab Keluaran pasal yang ke-26. Ayat yang ke-36 sampai 37. Ayat pasal 26, 36 sampai 37. Kita ulangi ayat 37. Haruslah kau buat 5 tiang tadi dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah dengan emas. Tiangnya disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Jadi 5 tiang punya 5 alas. Alasnya dari tembaga, supaya bisa berdiri tiangnya ada alasnya dari tembaga. Jadi ini tentang alas, dasar alas. Alas dari tiang pintu kemah. Alasnya terbuat dari tembaga. Terbuat dari tembaga. Jadi tadi kayu disalut emas, kemudian alasnya dari tembaga. Ya, kayu disalut emas, kemudian alasnya dari tembaga. Artinya tadi tiang itu kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Tiang adalah kehidupan yang berdiri di atas korban Kristus. Tembaga itu penghukuman untuk menghukum tabiat daging, untuk menghukum tabiat daging, ya, untuk menghukum tabiat daging. Saya ulangi, jadi alas
terbuat dari tembaga. Artinya kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus, tiang, ya, adalah kehidupan yang berdiri di atas korban Kristus untuk menghukum tabiat daging. Tembaga itu penghukuman untuk menghukum tabiat daging. Ya, baik. 5 tiang pada pintu kemah, tiangnya 5. Ya, 5 tiang pada pintu kemah menunjuk pada pribadi-pribadi yang ada hubungannya dengan tadi pintu kemah ini menghubungkan halaman dengan ruangan suci. Untuk masuk ke ruangan suci ada halaman, kemudian masuk pintu kemah untuk masuk ruangan suci. Jadi 5 tiang pada pintu kemah menunjukkan pada pribadi-pribadi yang ada hubungannya dengan suasana Taurat halaman, suasana Taurat halaman, dan suasana kemurahan ruangan suci. Nah ini saja. Jadi pintu kemah, tiang-tiang ini adalah pribadi-pribadi yang ada hubungannya dengan Taurat dan juga ada hubungannya dengan kemurahan, suasana kemurahan atau ruangan suci. Ya, siapa dia? 5 tiang tersebut adalah 1, Musa, itu menerima Taurat. Musa sama dengan menerima Taurat. Itu tiang pertama. Ya, gambarnya tiang pintu kemah 1, 2, 3, 4, 5. 5 tiang. Tiang pertama Musa menerima Taurat. Tiang yang kelima, jadi samping-samping nih. 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tiang pertama Musa menerima Taurat. Tiang kelima adalah Nabi Yohanes Pembaptis. Itu tiang kelima. Nabi Yohanes Pembaptis tiang kelima. Matius 11. Ya, Injil Matius pasal 11. Ini Nabi Yohanes Pembaptis, ini nabi terakhir ya dari Taurat. Matius pasal yang ke Injil Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke Matius 11 ayat 7 mulai. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes, Nabi Yohanes ini ya. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang berpakaian halus? Orang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepada bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, itu Yohanes. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dari kerajaan surga, lebih besar daripada itu Yesus. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat, perhatikan, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi Taurat saja, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Yohanes itu terakhir. Jadi Nabi Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir. Ya? Nabi yang terakhir. Segala nubuat yang ditulis dalam kitab Taurat dan nabi-nabi bernubuat hingga tampilnya Yohanes Pembaptis. Selesai sudah. Taurat nabi-nabi selesai, terakhir pada Yohanes Pembaptis. Ya, jadi Nabi Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terakhir. Segala nubuat yang ditulis dalam kitab Taurat dan nabi-nabi semuanya itu bernubuat hingga tampilnya Nabi Yohanes. Sudah itu sudah selesai. Kitab Taurat para nabi selesai sudah sampai pada munculnya atau lahirnya Nabi Yohanes Pembaptis. Jadi dia nabi terakhir dari Taurat dan nabi-nabi. Ya.
Nabi Yohanes Pembaptis. Ini yang kedua, mewakili Taurat. Ini saja terakhir sudah dari Taurat. Nah, kemudian kemurahan. Siapa itu tiang ketiga, 4 dan 5. Ya, tiang 3 yaitu Allah Bapa sama dengan Tuhan, itu tiang ketiga. Kemudian tiang keempat, 4 anak Allah sama dengan Yesus, itu tiang ketiga. Kemudian 5 Allah Roh Kudus sama dengan Kristus, itu tiang keempat. Tiang 2, 3, 4 Allah Bapa sama dengan Tuhan, tiang kedua. Setelah Musa, Allah Bapa, kemudian anak Allah Yesus tiang ketiga, Allah Roh Kudus Kristus tiang keempat, baru Nabi Yohanes. Ya, tiang kelima. Baik. Jadi tiang 2, 3, 4 itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai pribadi yang menggenapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Tuhan Yesus Kristus atau Yesus, pribadi Yesus sebagai pribadi yang menggenapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapkannya. Lihat saya lagi, tangan saya ditunjukkan tadi Musa, kitab para nabi. Nah, ini saja Yohanes Pembaptis, akhir dari Taurat dan para nabi. Nah, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, 3 tiang Tuhan Yesus Kristus, ini dalam pribadi Yesus menggenapkan hukum Taurat di kayu salib. Menggenapkan hukum Taurat. Musa menerima hukum Taurat, Nabi Yohanes yang terakhir dari hukum Taurat dan nabi-nabi. Nah, yang menggenapi adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam pribadi Yesus menggenapkan hukum Taurat di kayu salib. Ya, jadi setelah Yesus menggenapkan hukum Taurat dan kitab para nabi di kayu salib, maka terbuka kesempatan bagi bangsa Israel, termasuk bangsa kafir, untuk masuk ke ruangan suci, untuk masuk kemurahan Tuhan, untuk masuk dalam kemurahan Tuhan. Ini saja. Jadi peralihan antara Taurat dan kemurahan itu pintu kemah. Ya, diwakili Musa, hukum Taurat, Nabi Yohanes, kitab para nabi. Ya, kitab para nabi sampai yang terakhir. Nah, Tuhan Yesus Kristus menggenapi Taurat di kayu salib. Setelah Yesus menggenapi, maka terbuka kesempatan untuk bangsa Israel maupun kafir untuk masuk kemurahan Tuhan. Untuk masuk kemurahan Tuhan. Masuk ke ruangan suci, masuk kemurahan Tuhan. Ya, kalau Taurat tidak digenapi, tidak ada kemurahan. Tidak ada. Ya, tetap suasana Taurat. Ya, tetap suasana halaman. Tapi karena sudah digenapkan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita bisa berpindah dari Taurat kepada suasana kemurahan. Di Matius 5 ayat 19. Ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dan daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Kamu tidak masuk kerajaan surga. Jadi jelas, untuk masuk kerajaan surga, maka kita harus mempunyai kelebihan dari ahli Taurat dan orang Farisi yang memiliki hukum Taurat. Kita tidak punya hukum Taurat, mereka punya. Tapi kita harus punya kelebihan supaya masuk kerajaan surga. Saya ulangi, untuk masuk kerajaan surga, kita harus mempunyai kelebihan dari ahli Taurat dan orang Farisi yang memiliki hukum Taurat. Kita tidak punya hukum Taurat. Apa kelebihan kita? Kelebihan kita adalah pintu kemah.
kepenuhan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam Yesus. Mereka punya hukum Taurat, kitab para nabi. Kita tidak punya. Lalu tapi harus lebih dari mereka untuk masuk surga. Apa kelebihannya? Kelebihan kita adalah kepenuhan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus. Harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya. Jadi orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus sama dengan menggenapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu kelebihan kita. Israel, orang Farisi punya hukum Taurat tapi tidak bisa menggenapi. Tidak bisa praktek, tidak bisa menggenapi. Yang menggenapi Tuhan Yesus Kristus. Mati di kayu salib. Nah, kita kalau mau masuk surga harus lebih dari ahli Taurat, orang Farisi yang memiliki hukum Taurat. Nah, kita apa itu? Menggenapi Taurat. Kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, dalam Tuhan Yesus Kristus atau pribadi Yesus. Kepenuhan Roh Kudus, yaitu menggenapi Taurat dan para nabi. Itu kelebihan kita. Yesus menggenapi Taurat, kita percaya Yesus, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, sama kita menggenapi Taurat, hukum Taurat dan kitab para nabi. Tadi ada 5 tiang pintu kemah. 5 tiang pintu kemah itu menunjuk 5 indera manusia. 5 tiang pintu kemah sama dengan 5 indera manusia. Ya, sama dengan 5 indera itu bagaikan pintu masuk dari segala keinginan daging atau dosa-dosa. Mata memandang sesuatu berdosa, telinga dengar gosip berdosa, ya, mulut ngomong berdosa. Nah ini, jadi 5 tiang pintu kemah sama dengan 5 indera manusia, sama dengan bagaikan pintu masuk segala dosa keinginan daging. Oleh sebab itu harus disalut dengan Roh Kudus. Harus disalut dengan Roh Kudus. 5 indera harus disalut dengan Roh Kudus. Kalau tidak disalut Roh Kudus, tempat masuknya dosa. 5 indera pintu masuk dosa. Harus oleh sebab itu, nah ini 5 tiang pintu kemah. Tempat masuknya Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. 5 indera harus disalut dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2. Itu kita buktikan bahwa 5 indera ini harus disalut dengan Roh Kudus hari-hari ini. Supaya bukan menjadi pintu masuknya dosa, tapi pintu kemah masuknya Roh Kudus 5 indera. Amin. Amin. Nah, itulah biar pagi ini 5 indera bukan lagi tempat masuknya dosa, tapi 5 indera tempat masuknya Roh Kudus dalam kehidupan. Harus diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Buktinya di Kisah Rasul 2. Pada hari Pentakosta ini mulai dari 5 indera. Ya, ayat 1 mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Suatu bunyi. Bunyi itu untuk didengar. Telinga diurapi Roh Kudus. Ya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Jadi nomor 1, bunyi untuk didengar. Itu menunjuk telinga, diurapi Roh Kudus. Di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tampak nyala api, dilihat. Tampak itu dilihat, mata. Ya. Kemudian maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Berkata-kata. Ini mulut atau lidah dikuasai Roh Kudus. Berkata-kata. Mulut atau lidah. Mulut atau lidah. Berkata-kata. Mulut atau lidah. Berkata-kata. Mulut atau lidah. Ini ya. Berkata-kata. Mulut atau lidah. Ya. Itu dikuasai Roh Kudus. Kemudian ayat 6 sampai
11, ayat 6 sampai 11. Ya. Ayat 6 sampai 11, ya. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar Rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Ini penyembahan, doa penyembahan, hidung. Doa penyembahan itu nafas, hidung, menyembah. Ya, dalam bahasa lain itu hidung, bernapas, hidung. Nah, ini 4 indera. Satu lagi, ayat 12, 13. Mereka semuanya tercengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini pipi, wajah pipi. Ya. Mereka perasaan, ya. Perabah pipi. Itu kulit, perasaan atau kulit. Wajah ini, muka. Mereka mabuk, nah, dikira mabuk. Padahal mabuk oleh anggur Roh Kudus. Mereka bukan mabuk oleh anggur dunia, tapi betul-betul dikuasai Roh Kudus. Itu perasaan, ya, kulit. Jadi ini 5 indera dikuasai oleh Roh Kudus. 5 tiang pada pintu kemah. Ya, 5 tiang pada pintu kemah itu menunjuk 5 indera kita, panca indera. Tadinya hanya tempat masuknya dosa. Mata semua hanya berbuat dosa. Tapi sekarang harus dikuasai oleh Roh Kudus. Menjadi 5 tiang pintu kemah. Dikuasai Roh Kudus, 5 indera. Ya, semoga kita mengerti. Kemudian 5 tiang pintu kemah itu sama dengan 5 darah yang pandai, bijaksana. Jadi dikaitkan dengan Roh Kudus. 5 tiang pintu kemah, tadi 5 indera. Harus dikuasai Roh Kudus. Supaya bukan untuk berbuat dosa, tapi tempat masuknya Roh Kudus. Bukan tempat masuknya dosa, tempat masuknya Roh Kudus. Sekarang 5 tiang pintu kemah sama dengan 5 darah yang pandai atau bijaksana. Ya, ini saja 5 darah yang pandai atau bijaksana, yaitu mempunyai minyak persediaan. 5 tiang pintu kemah sama dengan 5 darah yang pandai atau bijaksana, yaitu mempunyai minyak persediaan sehingga pintu surga terbuka. Pintu surga terbuka. Sehingga pintu surga ada tiang, 5 tiang itu pintu surga terbuka. Ya, 5 darah yang pandai yang mempunyai minyak persediaan sehingga pintu surga terbuka. Sebaliknya, 5 gadis yang bodoh tidak memiliki minyak persediaan, maka menghadapi pintu surga tertutup. Pintu surga tertutup. Nah, malam ini mari, pagi ini kita mohon saja 5 indera dikuasai Roh Kudus. Kita tempat masuknya Roh Kudus, biar Roh Kudus masuk, bukan dosa yang masuk lewat panca indera, Roh Kudus. Mulut ini terutama. Nanti mata sudah tutup semua, tinggal mulut. Ya, haleluya. Ayo gunakan. Tadinya mulut ini mungkin berdusta, ini sekarang menyembah. Haleluya. Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Sehingga punya minyak persediaan. Seperti 5 gadis yang pandai, punya 5 minyak persediaan, pintu terbuka, pintu surga. Kalau 5 gadis bodoh, tidak punya minyak persediaan, pintu surga tertutup. Itu di Matius 25. Ya.
Matius 25. Injil Matius 25. Semoga kita mengerti pagi ini tentang ini saja pintu kemah ini. Ya, tiang pintu kemah, 5 tiang itu. 5 indera kita harus dikuasai Roh Kudus sehingga kita menjadi seperti 5 darah yang pandai, punya minyak persediaan, Roh Kudus yang meluap-luap minyak persediaan sehingga pintu surga terbuka. Kalau 5 gadis bodoh, darah yang bodoh itu tidak mempunyai minyak persediaan, maka pintu surga tertutup bagi dia. Matius 25 ayat yang ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia, 5 gadis yang bijaksana punya minyak persediaan, masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Pintu terbuka. Tapi yang 5 yang bodoh, lalu pintu ditutup, yang tidak siap, yang tidak punya minyak persediaan. 5 gadis yang bodoh, pintu tertutup. Ada pintu terbuka, pintu tergantung. Kalau hidup kita ini 5 indera ini dikuasai Roh Kudus, nah kita punya minyak persediaan, nah pintu terbuka. Saya kira kalau pintu surga terbuka, pintu-pintu di dunia pasti terbuka. Ya? Nah, kalau 5 indera ini digunakan masuknya dosa, gosip, mata mandang, yang tidak benar semua, perasaan. Ya tadi itu orang benar-benar berdoa dikira mabuk. Orang mabuk sungguhan dikira sembayang. Nah, ini perasaannya tidak benar. Sekarang ini perasaan juga kulit. Orang yang benar salah, orang yang salah benar. Tuhan dibilang hantu, mau nolong, hantu, oh Tuhan, mati dia. Nah, ini perasaan, hati-hati, perasaan. Ya, mulut juga gosip dan telinga, hati-hati mendengar. Nah, nanti jadi 5 gadis bodoh. Nah, tapi kalau dikuasai Roh Kudus, 5 gadis pandai. Amin. Pintu terbuka. Biar pagi ini mohon Roh Kudus mengalir lewat 5 indera kita, meluap-luap supaya pintu terbuka, pintu surga terbuka. Semoga kita bisa mengerti. Nah, bagaimana caranya supaya Roh Kudus menguasai kita pada pagi hari ini? Nah, sekarang ini kita harus banyak menutup pintu untuk berdoa supaya nanti pintu terbuka, jangan pintu tertutup. Bisa ngerti? Ya, jadi oleh sebab itu sekarang kita harus banyak menutup pintu, artinya jaga 5 indera. Menutup pintu, jaga 5 indera, jangan sampai menjadi tempat masuknya dosa, jaga. 5 indera, mulut jaga, jangan bicara yang tidak benar. Ya. Oleh sebab itu sekarang kita harus banyak menutup pintu, artinya A, jaga 5 indera, jangan berbuat dosa. B, Matius 6 ayat 6, banyak berdoa menyembah Tuhan, tutup pintu, banyak berdoa menyembah. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah ini kita harus banyak menutup pintu. Artinya jagalah 5 indera. Jangan berbuat dosa ya. Mata, pandangan, mulut, ya, telinga, jangan berbuat dosa. Perasaan yang benar, hidung yang benar. Ya, ini jangan berbuat dosa. Nah, kemudian kedua, banyak menyembah Tuhan. Nah, dalam doa penyembahan ini kita menutup pintu, artinya menutup pintu dalam doa penyembahan, menutup pintu artinya yang pertama kita mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, nggak ada yang lain. Dalam doa penyembahan bagaikan kita menutup pintu, artinya ya, kita mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan hati ke hati. Pagi ini tunjukkan kepada Tuhan hubungan hati ke hati. Saya mohon Roh Kudus Tuhan. Tanpa Roh Kudus kami hanya berbuat dosa, tidak bisa. Pintu tertutup Tuhan bagi kami. Pintu surga tertutup, pintu dunia tertutup. Tapi kalau Roh Kudus menguasai, pintu surga terbuka, pintu di dunia
terbuka. Nah ini. Kemudian tidak ada pengaruh dari luar. Pintu ditutup, kita berdoa, pintu ditutup artinya tidak ada pengaruh dari luar. Tidak ada pengaruh dari luar. Pengaruh dosa, tidak ada pengaruh dari luar. Yaitu pengaruh dosa, maut. Dosa itu maut. Tidak ada pengaruh dosa, maut. 1 Korintus 15:26. Ya. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Nah ini saudara. Jadi tidak ada pengaruh dari luar. Yaitu pengaruh dosa, maut tidak ada. 1 Korintus 15. Maut sudah dikalahkan. Kita hidup kekal. Kemudian pengaruh daging. Pengaruh daging dengan segala hawa nafsu keinginan. Nah, ayo dalam doa penyembahan ini, season 2 ini, ayo. Saudara, kita tutup pintu. Hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan pribadi, hati ke hati, curhat sama Tuhan, sudah utarakan. Kemudian yang kedua, tidak terpengaruh dari luar. Dosa, maut, tidak. Kita hidup benar, hidup kekal, hidup benar, hidup kekal. Kemudian tidak terpengaruh daging dengan segala hawa nafsu, keinginan. Roma 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7. Roma 8. Sebab keinginan daging perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Tidak taat. Kalau ada keinginan daging tidak taat. Hal ini memang tidak mungkin. Nah, kalau kita tidak dipengaruhi keinginan daging awan nafsu, kita bisa taat dengar-dengar. Tadi kalau tidak dipengaruhi dosa, hidup benar, hidup kekal. Ini lewat doa penyembahan, mau hidup benar, hidup kekal. Mau taat dengar-dengar, tidak dipengaruhi oleh daging. Dengan segala, sama dengan taat dengar. Tidak dipengaruhi oleh dunia. Tidak dipengaruhi oleh dunia. Ini tutup pintu. Tutup pintu. Tidak ada pengaruh luar. Kita hubungan pribadi dengan Tuhan. Hati ke hati. Hubungan kasih. Tidak terpengaruh oleh luar. Oleh dosa. Hidup benar. Hidup kekal. Tidak terpengaruh oleh daging dengan segala hawa nafsunya. Kita taat dengar-dengar. Kemudian tidak terpengaruh oleh dunia. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Tidak terpengaruh oleh dunia. Hai kamu orang yang tidak setia. Tidak kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Hai orang tidak setia. Jadi setia. Ya. Jadi tidak terpengaruh oleh dunia, berarti kita menjadi kehidupan yang setia. Nah inilah lewat doa penyembahan. Ya, tutup pintu. Hubungan pribadi dengan Tuhan, curhat hati ke hati. Nah, kemudian kita bebas dari pengaruh luar. Bebas dari dosa, hidup benar. Mohon hidup benar. Bebas dari daging, taat dengar-dengar. Bebas dari dunia, setia, berkobar-kobar. Ya, dalam ibadah pelayanan tidak terhalangi apapun. Juga semoga kita mati. Nah, hasilnya sekarang, hasil menutup pintu. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Hasil menutup pintu. Ya, 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ya, 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Hasil menutup pintu. 2 Raja-Raja pasal 4. Ya, ini minyak seorang janda. Mulai ayat 1. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu itu tidak punya suatu apapun kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana kosong tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Nah ini doa penyembah. Sesudah engkau dan anak-anak masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk.
Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anak. Jadi kalau menutup pintu, kalau kita menutup pintu, banyak berdoa, menyembah, hasilnya itu pintu kemah terbuka, Roh Kudus dicurahkan. Nah, pagi ini ayo menutup pintu, ya, menutup pintu. Artinya jaga panca indera, jangan terbuka untuk dosa, jaga. Kemudian kedua, banyak menyembah Tuhan. Ayo, bukan tidur di bawah kaki Tuhan, menyembah. Ini season kedua. Hasilnya ini menutup pintu. Hasilnya minyak Roh Kudus dicurahkan, meluap-luap dalam hidup. Hasilnya pintu kemah terbuka. Kita mengalami urapan Roh Kudus, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita mengalami meluap-luap dalam Roh Kudus, minyak cadangan, minyak persedia. Kita meluap-luap. Tadi sebotol-botol dibawa, meluap terus. Saya ulangi, hasil menutup pintu adalah pintu kemah terbuka. Artinya kita mengalami urapan Roh Kudus. Kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita mengalami meluap-luap dalam Roh Kudus. Sehingga memiliki minyak persediaan. Gunanya, kegunaan Roh Kudus. Yang pertama, nah, juallah, bereskan hutangmu. Hutang itu suatu yang tidak beres. Ayo, apa yang tidak beres? Dosa, tidak beres keuangan, tidak beres apa? Kalau ada Roh Kudus, saudara, Roh Kudus sanggup membereskan segala sesuatu dalam hidup kita. Hutang-hutang, hutang uang, hutang dosa, hutang apa? Roh Kudus sanggup membereskan segala sesuatu. Hutang-hutang, hutang dosa, hutang uang, hutang apa saja, dibereskan semua. Saudara. Nah, semoga kita bisa mengerti. Roh Kudus membereskan semua. Roh Kudus membuat pelita tetap menyala. Roh Kudus membuat pelita tetap menyala. Sampai kedatangan Yesus kedua kali. 5 darah yang bodoh, pelitanya padam. Ditutup pintu, habis. Aku ketinggalan. Tapi 5 darah yang bijaksana, gadis biasa, pelitanya tetap menyala sampai Yesus datang kembali. Artinya tetap setia berkobar-kobar, pelita menyala. Tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang kedua kali. Tetap hidup dalam terang. Pelita menyala terang, jangan gelap, terang. Tetap hidup dalam terang. Benar, suci. Ya, hidup benar, hidup suci. Pelita tetap menyala. Jangan berbuat dosa. Kemudian, ya, pelita tetap menyala. Kita mengalami keubahan hidup. Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Mujizat terbesar. Sekali lagi, terang sama dengan jujur. Sekali jujur. Harus jujur hari-hari. Nah, iya, tidak. Itu pelita tetap menyala. Kalau iya tetapi lo mulai goyah pelitanya itu. Apinya sudah ke sana keluar. Mau padam. Jujur, iya, tidak. Itu menyala betul. Tidak terpengaruh oleh apapun. Sekalipun harus disalib Tuhan Yesus tadi. Siapa yang kau cari? Yesus, aku dia. Tidak peduli, tidak terpengaruh apapun pelita itu. Tetap menyala. Ya, seringkali kita lihat-lihat. Hamba Tuhan begitu. Ditanya, lihat-lihat dulu. Kalau jawab ini, nanti begini. Kalau jawab ini, nanti begitu. Itu ular itu. Pelitanya sedang goyah. Mau padam. Hampir padam. Tapi kalau kita jujur apapun resikonya, pelita tetap menyala. Ya, tidak. Benar-benar tidak benar. Terutama sekali lagi soal pribadi Yesus. Soal firman pengajaran benar. Harus jujur. Itu pelita tetap menyala. Kalau iya, benar.
harus dipraktekkan, harus didukung pengajaran yang benar. Siapapun dia. Ya, enggak peduli yang membawa firman mungkin lebih muda, gerejanya lebih kecil, mungkin lebih apa, enggak peduli. Kalau benar, harus didengar dan taat dengar, harus didukung. Enggak peduli siapa. Ya. Ini mungkin angkatan lebih muda. Ya. Ada seorang angkatan 16 datang pada saya waktu saya di Medan menyampaikan firman, lalu dia datang. Loh Pak Wih, saya boleh datang ini. Sudah dengar firman, saya benar ini datang. Loh kenapa Pak? Saya kan angkatan 16, Pak Wih kan 18. Menurut yang lain enggak boleh ini. Oh, saya bilang enggak ada angkatan-angkatan. Siapa saja saya bilang mendengar firman yang benar itu sampai begitu. Nah, ini jangan. Ya. Jujur, harus jujur. Harus jujur. Itu pelita tetap menyala. Itu keubahan hidup. Mujizat rohani terjadi. Kalau mujizat rohani terjadi, jujur kita menjadi rumah doa. Mujizat jasmani juga terjadi. Pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Yang mustahil menjadi tidak mustahil dalam hidup kita. Sampai terakhir nanti kalau Tuhan datang, kita diubahkan sempurna seperti Dia. Tidak salah dalam perkataan kita menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan purnama. Pintu perjamuan kawin anak domba terbuka. Surga kita bersorak-sorai bersama Dia dan pintu surga terbuka. Kita duduk bersanding dengan Dia di takhta surga selama-lamanya. Nah inilah pintu kemah. Ya, Musa dan Yohanes Pembaptis itu pintu kemah ini peralihan dari Taurat kepada kemurahan. Ya, diwakili Musa dan Nabi Yohanes. Tapi ini mewakili Taurat. Yang mewakili kemurahan adalah Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus dalam pribadi Yesus sudah menggenapkan Taurat di kayu salib. Maka pintu kemah terbuka bagi kita. Roh Kudus dicurahkan. Saudara, kepada kita semua. Pintu kemah 5 tiang, 5 indera harus dikuasai Roh Kudus. 5 tiang sama dengan 5 gadis yang bijaksana. Apa 5 gadis yang punya minyak persediaan? Dari mana? Suka tutup pintu. Suka tutup pintu. Tutup pintu. Termasuk pagi ini tutup pintu. Jaga 5 indera. Jangan berbuat dosa. Kedua, ayo menyembah. Kesempatan hanya berapa menit? Setengah jam, 40 menit. Kesempatan kita menyembah. Mulut yang tadinya kemasukan dosa terus itu. Bergosiplah, berdusta. Ayo sekarang haleluya Yesus. Haleluya. Biar Roh Kudus masuk kepada kita. Mengurapi, memenuhi, meluap-luap. Kalau itu sudah ada kegunaannya beres semua. Utang-utang beres. Utang dosa, utang uang, utang beres. Beres semua. Sebagai dan pelita tetap menyala sampai Tuhan Yesus datang. Kita diubahkan jujur, kita rumah doa, mujizat terjadi juga. Yang mustahil menjadi tidak mustahil sampai sempurna seperti Dia. Tuhan memberkati kita semua. Yuk yang bisa berlutut-berlutut, yang tidak bisa duduk saja, tidak ada apa-apa. Berkaryalah Roh Kudus di tempat ini. Berkaryalah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa,
bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Kor. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kor. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kor. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan lagi. Buka hati, buka suara. 5 indera untuk Tuhan, menyembah Dia. Haleluya. Apapun yang belum beres, sekali lagi. Haleluya. Jamah kami Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Kami tidak mampu tanpa Roh-Mu. Seperti janda yang lemah, yang tak berdaya, yang banyak hutang-hutang Tuhan. Bahkan buah nikahnya diancam menjadi budak dosa, budak antikris. Kami tidak bisa, Bapa. Roh Kudus tolong kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, jamah Roh Kudus kami Tuhan. Haleluya, urapi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang suci Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Urapi kami Tuhan, meluap-luap dalam Roh-Mu. Haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Kami tak berdaya seperti ibu janda itu. Haleluya. Banyak utang, banyak yang belum beres. Nikah, buah nikah juga belum beres. Tuhan tolong. Haleluya. Bagaikan tidak ada masa depan. Haleluya. Bagaikan menghadapi jalan buntu, pintu tertutup. Kemustahilan, sampai kebinasaan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Kami tak mampu. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa.
Haleluya, haleluya. Ya Nasa, ya Nasa, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Ya Nasa, ya Nasa, ya Nasa, ya Nasa. Haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Laka, ya Laka, ya Laka. Jawab Roh Kudus, jawab. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Nasa, ya Nasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Nasa, ya Nasa, ya Nasa, ya Nasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Nasa, ya Nasa. Roh Kudus membuka pintu-pintu bagi kami. Haleluya. Kami tak mampu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Nasa, ya Nasa. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Ya Nasa, ya Nasa. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Ya Nasa, ya Nasa, ya Nasa. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Ya Laka, ya Laka. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Ya Nasa,
Yalawasa, Yalawasa, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. 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 Yalawasa, Yalawasa. Yalawasa, Yalawasa. 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 Kami menyembah. Roh Kudus, bukakan pintu-pintu. Yalawasa. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawasa, Yalawasa. Haleluya, haleluya. Yalawasa, Yalawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, haleluya. Yalawasa, Yalawasa. Yalawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawasa, Yalawasa. Yalawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawasa. Yalawasa. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. 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 Yalawasa, Yalawasa. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Yalawasa. 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 Kami menyembah. Haleluya, haleluya. 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 Yalawasa, Yalawasa. Yalawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
kami menyembah-Mu. Jamaah Roh Kudus, jamah kami, haleluya. Bukakan pintu-pintu bagi kami, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasu, ya lawasu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasu, ya lawasu. Ya lawasu. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Urapi kami, penuhi kami. Meluap-luap dalam kami, Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawaka. Ya lawaka. Kami hanya menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah Engkau. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Bukakan pintu-pintu bagi kami. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Kami menyembah Engkau, Tuhan. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu.
Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bukakan pintu-pintu bagi kami. Roh Kudus menolong kami. Membereskan semua. Membuka pintu. Membuat pelita menyala. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Dimanapun kami berada saat ini. Di jalan, oh Tuhan, Suprapto 2BC Medan Patra Kuningan. Oh Tuhan, di jalan Linggar Jati 7 Tuhan, Medan, Engkau tolong semua. Kami serahkan Tuhan, di dalam negeri, luar negeri saat ini semua. Curahkan Roh-Mu Tuhan, bukakan pintu-pintu bagi kami. Oh haleluya. Haleluya, pelita tetap menyala sampai Engkau datang Tuhan. Semua dibereskan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Dimanapun kami berada. Di depan laptop, komputer, dimanapun semua Engkau lawat kami. Roh Kudus jamah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. 5 indera kami diurapi Roh Kudus. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Yalawasa, yalawasa. Yalawasa. Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus. Kayalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa. Kita bangkit berdiri dimanapun berada. Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus dengan Haleluya. Pelita sudah padam, tidak ada harapan. Masa depan tiada harapan. Hutang-hutang belum selesai, belum beres, banyak yang belum beres. Ayo mohon Roh Kudus menguasai kita. Haleluya. Sekali lagi, kalau butuh Roh Kudus angkat dua tangan ke atas. Roh Kudus dua tangan Tuhan membereskan semua. Sekali lagi. Haleluya. Kita sembah. Haleluya. 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 Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Bukakan pintu-pintu bagi kami. Bereskan semua. Pelita tetap menyala Tuhan. Oh, ada harapan baru. Ya Lawasa, ya Lawaka. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawaka. Jamaah dimanapun kami berada. Jamaah dimanapun kami berada.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Yalawasa, yalawasa, haleluya. Yalawasa, haleluya. Jama, jama, jama. Roh Kudus jama kami, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Yalawasa, yalawasa. Yalawasa, yalawasa. Bereskan semua Tuhan, bereskan semua Tuhan, Yalawasa, 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 yalawasa. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa, yalawasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami, turunkan tangan, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih. Biarlah 5 indera kami dikuasai, seluruh hidup dikuasai Roh Kudus. Kami menjadi rumah doa Tuhan, sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, semua dibereskan oleh Roh Kudus. Haleluya. Pelita tetap menyala Tuhan. Ada terang, ada masa depan berhasil indah. Sampai kesempurnaan dalam Tuhan. Terima kasih, gembalakan kami semua. Di sini WR4 Surabaya, Suprapto 2BC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta. Juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan, pengangkatan bidang jasmani rohani sampai bidang sampai di awan-awan yang permai Tuhan. Terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur, kembalikan, tarik kembali Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, imam-imam tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami semua menjadi saksi, membawa jiwa-jiwa digembalakan Tuhan. Tuhan memberkati semua. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu. Menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu Tuhan. Terima kasih, demikian juga pergumulan dalam ibadah pelayanan. Jangan terhalang apapun, Tuhan buka jalan. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia. Engkau tolong kaum muda, sucikan pergaulan. Beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran benar. Yang ada buah-buah pengajaran benar yang sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan kaum muda. Berikan masa depan berhasil indah Tuhan. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan. Buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Demikian juga pergumulan dalam hidup sehari-hari kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan, utang piutang, tolong buka firman, buka jalan. Membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Kesulitan-kesulitan, tolong semua. Mencari pekerjaan, tolong semua Tuhan. Buka firman, buka jalan. Tidak ada yang mustahil Tuhan, tolong Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami tidak mampu Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih. Demikian juga, Engkau tolong juga pergumulan dalam Tuhan, sekolah, Tuhan, kuliah semua kami serahkan. Memberikan hikmat, akal budi, menghadapi ulangan harian, UTS, UAS, skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, semua Engkau tolong. Lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan, pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, semua Engkau jamah Tuhan. Baik Ibu Edwin, Ibu Bambang, Ibu Sirayu, Ibu Ripka Gunawan, neneknya Davin, Ibu Waras, Devi dan ibunya Ibu Titik, Madi Weni juga Engkau tolong. Ibu Ari juga jamah, Ibu Suwiji tolong Tuhan. Ibu Daryanto, Ibu Jono juga mamanya Artono, Ibu Emi, Ani, Reni, Indri Pardede jamah, Bapak Parlin Napitupulu, Bapak Rudolf Pardede, Joni Pardede Engkau jamah juga, anak Grace juga, Ibu Anta, Ibu Agus Mujoko juga, Ibu Mul dalam pemulihan, Ibu Lika Biver, Bapak Diki Biver, jamaah Pak Tik Butik, jamaah Pak Matias, Bapak Ibu Sindoro, Bapak Ibu Rasmadi,
Engkau jamah Tuhan. Pak Denny, Bapak Ibu Yahya, Bapak Bema juga Engkau jamah semua. Bapak Ibu Yunus Taru, Bapak Nardi, Bapak Sunario Tuhan. Bapak Yosef Engkau jamah juga. Oh, Ibu Teti Iwan Engkau jamah juga. Ibu Onggyok Kim Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkemurahan. Juga Ibu Sianli, Ibu Sido kami serahkan. Ibunya Afisit Andrew Engkau jamah juga. Engkau tolong kiranya Tuhan. Ibu Gondo juga, Ibu Yosip juga. Ibu Yom Bundaya, Ibu Sugianto, Ibu Sin, Ibu Ariana, mamanya Prawiro, Ibu Budi Nyata, Bapak Ibu Parman, Ibu Vivian juga, Ibu Katiran. Kami serahkan dalam tangan. Ibu Fitria juga. Papa mamanya Mbak Luki, papa mertuanya Pak Apong, Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan. Ibu Pardi juga, Ibu Sri, Ibu Kokme di Jakarta, Valeri, Abraham Purba juga jamah. Ibu Risma Siombing juga, Margaret Panjaitan Engkau jamah juga Tuhan. Ibu Remalis Manung Kalit juga. Ibu Ripka, Ibu Rugun juga. Ibu Ana Sembiring, Bapak John Samosir Engkau jamah juga. Ibu Vera juga kami serahkan. Ibu Dahlia Sebayang, Ibu Lili juga Engkau jamah. Evelyn, Ibu Lindawati juga tolong semua Tuhan. Kami serahkan. Cucunya Bu Teti Nikolas Engkau jamah juga. Coba Engkau tolong. Pak Budi, Pak Ian, Ibu Ian Engkau tolong. Mamanya Victor juga yang struk ringan Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau menolong semuanya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih syukur kepada-Mu juga. Pak Agus, Pak Geno, Pak Joni, Bapak Buwono, Bapak Darmono Engkau jamah juga. Juga keluarga Pak Pahan itu Tuhan Engkau jamah semua. Yang sakit anak-anaknya semua. Juga Pangeran Engkau jamah, bapaknya juga Engkau jamah Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau tolong kiranya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara Yohan, Saudara Hongti, juga Saudara Esra Engkau jamah. Ibu Isarini, Ibu Untung juga Engkau jamah Tuhan. Ibu Juni, Ibu Himawati juga Engkau jamah. Kami serahkan. Ibu Sin Engkau tolong. Ibu Susi juga. Ibu Sri, Ibu Tian Mukhardi juga jamah semua. Dan lain-lain Tuhan kami serahkan. Ibu Dian, Ibu Dina Engkau jamah juga. Ibu Basuki Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Pak Anton Engkau jamah. Kakak-kakaknya Pak Anton juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berkemurahan Tuhan. Juga Bapak Ateng di Pamekasan Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tolong semua juga. Tante Maria, Om Samuel Budianto, Bapak Peter Budianto jamah juga. Ibu Mariam Sukainjun di Tuban Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu semua. Tuhan yang disebut nama atau tidak Engkau jamah semua. Ampuni kami Tuhan. Kuasa-kuasa iblis, setan penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur. Melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Engkau tolong. Terima kasih. Syukur aja kepadamu. Pergumulan yang lain Engkau beri kemenangan. Selamatkan, sempurnakan kami semua. Rencana renovasi perluasan gereja, buka firman, buka jalan. Sesuai kehendak-Mu Tuhan. Engkau tolong. Demikian juga Engkau tolong juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Lempiner Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan. Yang di sini kuatkan yang akan datang. Engkau menyeleksi, Engkau buka firman, buka jalan. Engkau yang membela semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, bahasa Indonesia, Inggris, majalah mana, semua Engkau urapi, banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran. Demikian juga kunjungan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terjadi kegerakan gempar hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang kepadamu. Yang terutama di Medan, yang paling dekat Engkau tolong kiranya. Hamba Tuhan dari luar negeri Engkau tolong, interpreter Engkau tolong. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Semua hamba-hamba Tuhan dari Medan sekitarnya Engkau gerakkan semua. Anak-anak-Mu Engkau gerakkan semua Tuhan. Mendengar firman-Mu juga di Batam, di Pekanbaru Engkau tolong juga. Kami serahkan di Malang juga, di Jayapura Engkau tolong. Kami tidak mampu semua. Di Eropa dan lain-lain semua Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang bekerja. Buka firman, buka jalan semua. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih. GPT Pusat Pengurus beri takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajar benar dalam segala hal. Kami rindu hanya satu, kembalikan pada satu pengajar benar, satu tata cara ibadah benar, satu penyembahan benar menjadi satu.
tubuh yang sempurna. Banyak gereja dimenangkan. Hak otonom Engkau tolong semua, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Jika ada yang harus pulang kemanapun ke Surabaya dan Engkau jaga lindungi sertai yang tinggal berikan kekuatan ekstra. Season ketiga Engkau tetap hadir di tengah kami, Engkau menjamah kami semuanya. Terima kasih. Satukan keluarga kami, keluarga Pardidi, keluarga Afisitindu, keluarga Mertes dalam satu pengajaran benar. Tuhan Engkau tolong kiranya. Terima kasih. Satu kesatuan dalam Tuhan, damai sejahtera, semua masalah Engkau jamah, Engkau tolong. Pertemuan-pertemuan jamah semua Engkau tolong. Juga anak keluarga Oi di Philadelphia yang terbalik susunan jantung dan Engkau jamah, Engkau sembuhkan semua. Engkau berkati keluarga ini, Engkau tolong semua. Suaminya Levina Chong juga Engkau jamah Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau berkemurahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga keluarga dari Mbak Pur Tuhan yang ditinggal oleh ayahnya almarhum, Engkau tolong. Berikan penghiburan, kekuatan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perjalanan pulang, sertai lindungi. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu. Tuhan tetap menyertai kami semua. Terima kasih. Ayo sebelum pulang sekali lagi. Biar Roh Kudus tangan Tuhan membereskan semuanya. Serahkan semua. Pelita tetap menyala, semua beres. Pelita tetap menyala. Apapun yang kita hadapi, angkat dua tangan ke atas. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak mampu, Engkau yang bereskan semua Tuhan. Pelita tetap menyala Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang gugur. Tuhan tolong kami. Kuatkan semuanya Tuhan. Baharui semuanya. Turunkan tangan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Jam 3:10 kita mulai lagi. Tuhan memberkati.